اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قيل من ينقل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن ننقله ونغتنم همته العظيمة. قالت الوقوس نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رديئا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرض عنه مراضي الإنس لما سبق في تي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب. فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما. فخرج من شوره نور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما فصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والآمن ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبينما هو ذات يوم نائم عن الأوطان إذ أقبل عليه 3 نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأجعوه على الأرض إجاعا خفيفا وشكوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا قلب السيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان ونزعوا منه هزم الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وأعودوا إلى مكانه. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yaqulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yaqulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allah tikang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita kunat puluh bakal ngrumat kita ing Kanjeng Nabi wa naqtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi himmah cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu bira-bira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita iku aula luwih berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim Nabi. Terus masalahnya ini sampean pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya, kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal, maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah SAW. Tapi itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar
tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mokal, dianggap tamami kudratihi ta'ala, tamami kudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin umat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pemene ya ma'syarul umami, he sekalian umat. Uskutu. Bae mau. Ana sing anggota. Sajane anggota tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos napa tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa monggo sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman sebagai keputusan sapa Allah taala bisa fikih hikmatihi ing dalam hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik ing zaman azali di anna nabiyahu lan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama napa alamiah nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma'arada mongko nuli berpaling anhu sange nabi apa maradiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing disoni. 5 krana perkara sabakong dhisik muafita yulwi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minat sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimah ta kete Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, belalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Pangeran kersane ngono. Falamma wa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulno sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem hasa itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa ya. Radi buka mulut wong Arab nadane laha krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakoro jamu komat tumin sari saking untune Nabi untuk depan wong Arab nak menistakurun apa nur lahiko kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mongkonggo sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerah Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah fi iklan Nabi la ahliya maring keluarganya Halimah. Falamma wasalat mongko semangsan itu mongko sapa Halimah iklan dua Nabi ila muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktena sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala abnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras Makanya ukuran pertama ayanat barokatahu ala akhnamiha. Itu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3 selain gaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung makanan selain minuman juga makanan maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah melihat ayanat barokatahu ala akhnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula yang meninggal saben-saben dina tutaro ningali sapa Aminah sange Nabi ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa ulang ngangkat sapa Aminah itu Halimah ya. Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan. Saknan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan darajat iku mlebu sapa Nabi fi khullatul lutfi ing dalem daerah aman daerah kasih sayang kullah maknane satu kawasan atau satu area
wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhala lan manjing sapa Nabi sene akhwati sertane dulur-dulur Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku mboke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri, masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah. Serene Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal diculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik, Nabi Yusuf kan diculik. Nah, cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan juga. Awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nute Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton. Terus ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Jadi yan'auna mana apa? Jauh, napa? Jauh. Terus ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Iku nain niku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Isaqala. Jadi Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is'aqbalah dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Singkaan nawujuhum kang koyok-koyok satune wajahe salah satu nafar asamsu srengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko budalan sapa asyjani pura-pura cilik harupan khalim layu. Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi wawako falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Jadi dulure rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Kabeh mlayu, Nabi terkesima, Nabi cara saniki terpaku. Fa'aja'u mongko padha ngrubuhna sapa para salah satu nafar ing kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubuhna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifan lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi Syaqqus Sadri dioperasi Syaqqus Sadri. Ada ulama mengatakan sampai 3 kali, tapi ada mengatakan 2 kali. Ya, satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, tapi ada mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba Sayyidi Waladi Adnan ing atine Sayyidi Waladi Adnan. Mesti atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahuhu lan padha jembarno sapa para malaikat. Mulane darani kitab syarah. Mereka menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Darani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadra melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam jenenge lapang apa? Dada. Bojo elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada. Ora jelas ya syukur jenenge lapang dada. Disikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana saulan padha buat sapa para malaikat saking Nabi hadas setani ing jatah setan. Jadi kalau balik matur, jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus setan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus setan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus setan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad
al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah gitu yutlimuni Rabbi wa yasin, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham ya? Jadi seperti ini wa naza'u min hadas syaiton ay alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi ya, bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini wa ridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu tidak gampang emosi. Wong Arab ndarane halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab ndarane apa halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ka alim guyu-guyu. Kaya resepsionis sing tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak muda sekarang mbek bojone, mergo guyune pintakane tugas. Mane kula nate numpak pesawat ya kanca kula cak Jogja ta, bocah suwi. Kamu gari kan ramah-ramah. Mbak sama nanti bojone ya ramahnya. Akhirnya langsung berkemut. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Kali mulai ya ketok asli ini apa? Senyumnya itu. Saya pernah diparani Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini Satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak nita ini sepeda mana tadi. Berarti sepeda jejer-jejer dijajari dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Kira kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran Satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus diusaha. Nah, jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suzon ya tugas. Nah, juga ada keamanan pondok, merengut. Mohon santri metu atau metu orang tua ada apa ini? Mengenai pondok ini rasa keamanan, tugas apa? Suzon. Ribet zaman akhir itu ono apa? Lah repot meneh mulang yo tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Karena memang maksud tadi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, yang kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya nak ide begini, harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah, karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Baru mulai begini merespon. Jadi kan tak kok, gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas, apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu ambil sopoy senyum. Warwan nong mulai itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dia lagi seruput. Saya biasa bantu. Suaya ini apa? Banyak kiamat. Wa mala uhulan podo ngebuki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sausé dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hazus syaitan. Kalau itu dibuang yang perlu dibuang ini hazus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa al-Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khali apa rata apa sawiyan khali sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh
Kama kau ini berperkara karena kang ono sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi dari kata sawiyan, sawa, taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman. He wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Dan Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, "Ya Habibar Rahman, law alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara ira kang den kersakno apa mak jika kelan sira mlawas kiri saking kaapian. La arab ta dene ngerti sira kodroman hilatika ing kader derajat jenengan alal khairi ngalana ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah, bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wasat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron di saminu bahjah bahid manane ke sinar wa nuron nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nur. Kalau berapa materi boy ciri utama wong saleh iku gampang seneng, mergo mereng itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok koda. Ini semua ciri utama wong saleh wasat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Fakat musirat mongko teman-teman den gelar silka inati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan tak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno Kanjeng Nabi tiyang Mekah zaman risik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia sing darah Islam cara-cara di Korea Utara. Napa? Korea Utara itu diasingkan. Dan sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan Islam. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Mungkin tulis Barok. Paham itu, terus itu pengiran fakdunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam, termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah. Sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya berarti tapi bisa berhenti. Ya berarti bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank amalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba. Jadi saya pernah ketemu direktur bank amalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai
Sudah. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najim apa? Misil ya Rasul. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap jadi karena dari awal dia ngambil jadi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkahi itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap jadi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u mislu riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang provokasi rono bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanah misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalah 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkahi itu. Makanya nggak akan melangkahi itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak apa. Semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mutu apa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus itu gue di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya sini Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai itu makanya harus dibedakan ya. Tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar nah, jadi
barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, siap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasnya berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris, yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, ujungnya santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar, kita waras. Enggak benar kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menginginkan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab, sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 tindak nung sitok itu mulai rusak kan. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampak kok tindak wong loro. Itu mulai rusak itu. Paham yo. Wetenge lo didhisik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amusnya ini yakfi arba'atan. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghrifu to'ama arba'atan. Itu kan ribet kan? Ya sangkum khusus pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Dari para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulum. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasara lan dadi bunga al makhlukatu biro-biro makhluk dikudu hingga kelan tekane sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqo kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teko apa sek li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad to'an iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang, dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuat itu hampir wong rasa sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Kok malah lagi roh iki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu, Bos. Pemene bagi sira di dua pe metu opo. Dadi opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang, wis ora kelar kok metu. Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting.
Rasa diwarai yang suhune mulai cilik. Fataya di kalbari mulai cerita mujizat. Fataya di kamu bakal teko kan sira alfairu untuk dihimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya bajiru jaluk selamat apa bahir. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Ya tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada yang cerita ini sing cerita untamu. Itu yang bapak saya di kalbair bima mikayat wadobulan hibatdob wal huzala tulan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur, kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama itu penting. Atau memang itu 2 peristiwa, atau memang itu 2 ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan, hewan buruan, terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil, ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan, tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji, setelah selesai semua kembali. Itu sini apa? Wadob wal huzala. Nah yang kemarin apa? Inta apa dobun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani wadob wal huzala ya syadani yang saya podok lan huzala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamarul lan rembulan wasyajarul lan wit wa zibulan zib. Sangko kata zibun apa? Serigala, wazibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kadang tengira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yang tikuna padha ngucap kabeh binu, yang tikuna padha ngucap kabeh binu buat jika kelan nabine panjenengan angkorifin sange wektu sing parek. Wa kabukal ditumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqon utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya tadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jibrilu ta jibril sawu wa jibrilu ta jibril sawu sumamlate ketika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit tidak ada yang kenal kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Itu jenenge apa? Warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Wa kullu man liskabiyane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk jam wa ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man liskabiyane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasawiqun iku kangen banget dizuri kamare muncule panjenengan, muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fabena mal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Boy bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Itu jenenge apa? Mun situn li sama itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanu ristoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Dia itu disigawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Isakbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno disiahi lan bengok.
Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul itu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi waktu itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba, napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira ghoribin lan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi ghoribun parak. Wa anta te sira lagu maring Allah, wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa ghoribah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anitu ka te kancane sira iku alhamidul majid zat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi ora mati ra dhewean tenang wae. Kowe digarani pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem belum ayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki jawe malaikat. Terus qalat Halimah wa yatimah. Wis nak ngono garwan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi daruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan daruka uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku aku monon sumata fafina mal habis tunggal mon sebetulnya ada model Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصتا لسماء تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغربا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيما فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول قل رجعنا بكل خير واستمع الفرع والرسول قل رجعنا بكل خير واستمع الفرع والرسول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أراك يا زينة الوجود أطاب عيشي ولا وجودي أراك يا زينة الوجود أطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاسدة الكبرى وخاتمة الزهرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاسدة الكبرى وخاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وخاتمة الزهراء يا أهيل المعروف العطاء المعلوف ضرة للملهوف إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب العطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عفاة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان ضرة للإسعاد إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا أهيل العفاف الأعطادي هو أمنة للمختاف إنكم بأدرى يا أهيل الجهات والمين أهل الفقات وذارك للغرات إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا وصلونا للأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا وصلونا للأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا أهيل الهمات رجال العزمات يا جمال الهملات إنكم بأدرى يا أهل بيت المختار علينا المقدار
اشفعوا للمؤتات إنكم بأدرار في الدنيا في الأخرى بخادجة الكبرى خادجة الدرى قدرنا في الدنيا قدرنا في الأخرى بخادجة الكبرى خادجة الدرى بيت الهادي قدوتي وسيادي أبذلوا لذاتي إنكم بأثرى قدركم رافعا وعطاكم أبطال وسانكم هيا أسيروا لنهرا أسعدنا في الدنيا بغنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أسعدنا في الدنيا بغنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أنتم خير الناس جدوكم يشفي الباس اشفعوا للقاسات إنكم بأدرى بخادجة أمي بتوجد لي همي أنزلي قسمي إنك بأدرى تحضرنا في الدنيا تحضرنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء تحضرنا في الدنيا تحضرنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء وتيتي بالزهراء تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرى وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنكم بأجرى تعدونا في الدنيا خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء تعدونا في الدنيا خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشب الملا والتي في خير تلك المولى سداتنا الكبرى وبحق السبطان
للنبي نور العين وبجاه الأمين إنهم بأدراك سعدنا في الدنيا أرجونا في الأخرى بخارجة الكبرى وكاتبة الزمان سعدنا في الدنيا أرجونا في الأخرى بخارجة الكبرى وبذات العلم نعيش نور العين زوجي خير الكونين إنها بأدرى وباقية الأيام